Oke, baik. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Dr. Fira Mencekapul hari ini. Sekarang kita akan melakukan penjahitan ya, Ibu. Di sini saya akan melakukan analisa singkat terlebih dahulu dan melakukan inspeksi pada lukanya. Yang pertama, untuk lokasinya di sini pada bagian pergelangan Ibu ya, Bu. Lalu luasnya sekitar 9 cm. Lalu jenis lukanya itu luka robek. Lalu tidak terjadi fraktur, lalu tidak ada juga tanda-tanda infeksi ya, Ibu. Baik, di sini kita akan melakukan penjahitan. Tujuannya untuk menutup lukanya Ibu agar tidak terkena infeksi lebih parah lagi. Lalu nanti keuntungannya Ibu dapat apabila dijahit nanti penyembuhannya bisa lebih cepat dan resiko yang mungkin terjadi mungkin nanti ada pelepasan dari benangnya ya Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Baik, Ibu bersedia. Di sini saya akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ada wadah steril. Ini ada wadah steril, lalu ada jarum dan benang jahitnya. Di sini ada needle holder, pinset anatomi, pinset, lalu ada klem arteri, ada gunting jaringan, gunting benang, spuit 3 cc, anestesi lokal. Ini anestesinya ada di sini. Lalu ada kasa steril, wadah dan povidone iodin, ada NaCl, duk steril dan sarung tangan steril ya Ibu. Baik. Ibu bisa relax di sini ya Bu. Saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan steril dulu ya Bu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan asepsis pada area lukanya menggunakan povidone oil. Ini kita mengambil iodinnya. Lalu di sini saya akan membersihkan lukanya dengan sirkuler. Lalu selanjutnya akan saya tutup menggunakan duk steril agar mempersempit lapang pandangnya. Pertama di sini saya akan melakukan anestesi. Saya akan melakukan anestesi dengan lidocaine 2% ini. Saya akan mengambilnya. Oke, sudah. Di sini akan saya untuk agar Ibu tidak nyeri ya Bu. Bisa Bu. Masuk ya, masuk. Oke, sudah. Di sini saya akan melakukan eksplorasi luka dulu untuk melihat kedalamannya, ada benda asing atau tidak, dan struktur lainnya. Dan di sini bisa dilakukan debridement dan irigasi luka dengan analisa bila perlu untuk mengurangi kontaminasi. Selanjutnya itu kontrol perdarahan dengan memberikan penekanan langsung ataupun ligasi pembuluh darah bila diperlukan hingga area operasi bebas dari pendarahan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simple interruptur sutur ya Ibu. Baik, di sini saya akan menggunakan pinset Sriroges ini untuk mengekspos tepi luka sisi jauh dengan lembut. Lalu saya akan menusukkan secara tegak lurus jarumnya ke kulit dengan menggunakan spinasi tarik dan akan menarik jarum. Lalu selanjutnya nanti saya akan mengekspos tepi luka sisi dekat dengan pinset. Lalu saya akan menusukkan jarum dari dalam keluar dengan supinasi dan memastikan kedalaman sejajar dengan sisi luka. Lalu selanjutnya nanti saya terakhir akan melilitkan benang 2 kali pada needle holder. Ikat simpul pertama dengan menarik ujung benang ke arah operator. Baik, saya mulai ya. Ini. Iya. Letakkan jarum di tempat yang steril. Selanjutnya saya akan melakukan simpul.
Selanjutnya saya lanjutkan. Sini ya. Baik, di sini saya sudah melilitkan benang 2 kali pada needle holder lalu mengikat simpul dengan ya sudah. Untuk simpul keduanya di sini saya sudah lakukan titik masuk dan keluar benang simetris dan sejajar antar sisi luka sehingga kedua tepi luka bertemu dengan posisi aversi untuk penyembuhan yang optimal. Lalu saya sudah memotong sisa benang dengan rapi dan menyisakan benang dengan panjang yang cukup. Selanjutnya saya akan melakukan simpul continuous suture. Untuk ini saya akan melakukan penusukan pertama seperti simple interruptur. Terus diikat dulu. Saya akan melakukan simpul. Sudah, lalu ini tidak akan saya potong dan melanjutkan jahitan sederhana ditempatkan kontinu ke dalam benang simetris jarak yang sama antar jahitan dengan yang merata. Oke, selanjutnya saya akan melakukan vertical matras suture. Sini saya akan melakukan penusukan seperti simple tadi, tapi jaraknya cukup jauh dari tepi luka.
sekitar sini. Enggak, sekitar sini, kasih jauh. Pot satu aja. Tarik. Selanjutnya horizontal lateral suture di sini tusukan pertamanya juga seperti simple. Dan yang terakhir akan melakukan perawatan luka bedah, membersihkan luka dengan irigasi FCL. Dah, di sini kita bersihkan semuanya. Buang, kita buka duk sterilnya. Selanjutnya kita akan menutup luka menggunakan paraffin gauze dan kasih steril untuk melindungi dari perangsang penyembuhan. Seperti ini. Sudah. Selanjutnya saya akan membersihkan alat dan bahan bekas tindakan benda tajam sesuai dengan protokol kontrol infeksi. Dan yang terakhir saya akan melakukan melepas sarung tangan dan melakukan cuci tangan dan melangkah terlebih dahulu ya. Yang terakhir saya nanti akan melakukan catat direkam medis ya Bu. Pertama dari lokasinya, klasifikasi luka, jenis tindakan, dan komplikasi maupun temuan intraproseduralnya. Dan yang terakhir saya akan melakukan edukasi kepada Ibu dengan tindakan yang telah saya lakukan, perawatan dan terapi selanjutnya, jadwal kontrol dan jadwal angkat jahitan ya Bu. Baik, sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, berarti kita sudah selesai ya Bu ya. Terima kasih Bu.